Halo Cibers, selamat pagi buat kita semua. Pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas nilai guna suatu barang, biaya peluang, dan prinsip ekonomi. Pada pertemuan kita yang pertama, kita sudah membahas tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemenuhan kebutuhan manusia yang terbatas. Dan saat ini, kita akan mempelajari tentang nilai guna suatu barang. Alat pemenuhan kebutuhan memiliki nilai yang beragam. Alat pemenuhan kebutuhan menurut A.J. Myers dibagi atas 4. Yang pertama adalah nilai guna bentuk atau yang disebut sebagai form utility. Yang kedua, nilai guna waktu yang disebut sebagai time utility. Yang ketiga, nilai guna tempat yang disebut sebagai place utility. Dan yang keempat, nilai guna kepemilikan yang disebut sebagai ownership utility. Baik, anak-anak semua, kita akan melihat penjelasan dari keempat nilai guna tersebut. Nilai guna bentuk atau form utility. Kegunaan yang muncul akibat dari perubahan bentuknya. Contoh, kayu di hutan akan lebih berguna jika diubah bentuknya menjadi perabotan seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility. Kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, pasir di sungai akan lebih berguna jika dipindahkan ke toko material atau toko bangunan. Batu di pegunungan akan lebih berguna dan memiliki nilai ekonomis apabila dipindahkan ke toko material atau toko bangunan. Yang ketiga adalah nilai guna waktu atau time utility. Kegunaan suatu barang apabila dipakai tepat pada waktunya. Contohnya adalah tabungan pendidikan yang dipergunakan untuk masa depan, pakaian yang dipergunakan oleh bayi, dan payung yang dipergunakan pada terik matahari dan hujan. Yang keempat adalah nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Kegunaan suatu barang apabila dimiliki oleh seseorang dengan tepat. Contohnya, delman di perkotaan sudah jarang dipakai, tetapi kalau di pedesaan, delman itu akan dipakai oleh kursi sebagai alat transportasi. Selanjutnya adalah seragam yang dipergunakan oleh anak-anak SMP. Selamat datang di channel Bicara Fakta. Gaya hidup selebriti memang kerap mencuri perhatian, termasuk rumah mewah mereka yang ditaksir dengan harga miliaran rupiah. Hasil kerja keras mereka tampaknya terbayarkan dengan fasilitas lengkap di rumah mewahnya. Wajar apabila para seleb berusaha membuat rumah sesuai dengan impian mereka agar nyaman untuk ditinggali. Penasaran seperti apa sih potret rumah mewah sederet seleb tanah air ini? Berikut 7 rumah mewah artis di Indonesia setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ya. Dukungan kalianlah yang akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sule. Komedian Sule juga memiliki hunian mewah yang super luas. Dalam perbincangannya dengan Boy William di YouTube channel Boy William beberapa waktu lalu, Sule memperlihatkan bagian dalam rumahnya yang didominasi dengan perabot kayu klasik. Tampak bagian luar rumah Sule ini memang terlihat bak istana dengan ruang kamar yang banyak. Ditaksir memiliki harga hingga 15 miliar rupiah. Rumah ini memiliki fasilitas lengkap, mulai dari kolam renang, tempat basket, ruang keluarga, hingga studio musik ada di dalamnya. Di balik pembangunan rumah megah Sule tersebut, rupanya ia ingin menjadikan rumahnya sebagai tempat persinggahan rekan-rekannya dari Bandung ke Jakarta maupun sebaliknya. Sebab ia dulu sempat merasakan tidak memiliki tempat persinggahan hingga harus terpaksa tidur di trotoar.
Iis Dahlia. Iis Dahlia juga tak ketinggalan punya rumah mewah yang didominasi dengan warna putih. Saat berbincang di YouTube channel di akun Sule Channel, Iis Dahlia memperlihatkan tiap sudut rumahnya. Gak tanggung-tanggung, fasilitas lengkap terdapat di rumah tersebut. Mulai dari kolam renang pribadi, ruang keluarga, dapur bergaya Eropa, dan lain sebagainya ada di dalam rumahnya. Berbagai ornamen emas menambah kesan elegan dan megah di rumah tersebut. Diperkirakan rumah mewah ini berharga 17 miliar rupiah. Prilly Latukonsina. Hasil kerja keras seleb cantik, Prilly Latukonsina terbayarkan dengan adanya hunian mewah yang sudah dimiliki saat ini. Bahkan, diketahui rumah mewah Prilly ditaksir dengan harga puluhan miliar rupiah. Berbagai fasilitas mewah nampak melengkapi setiap sudut ruangan rumah baru milik Prilly Latukonsina. Di antaranya mulai dari adanya lobi, ruang karaoke, kolam renang, ruang olahraga, ruang makan mewah, dan lain sebagainya. Rumah barunya ini terlihat didominasi warna putih yang menampakkan desain elegannya. Bahkan, kamar Prilly Latukonsina terlihat sangat luas, lengkap dengan ruang penyimpanan tas, sepatu, hingga aksesoris super besar. Jika ditaksir, harga rumah ini mencapai 20 miliar rupiah. Dewi Persik. Penyanyi dangdut Dewi Persik baru-baru ini menunjukkan isi dalam rumah barunya yang mewah dengan fasilitas lengkap. Hal ini dibagikan di akun YouTube miliknya pada 5 Juni 2020 lalu dengan memperlihatkan bagian dalam rumah barunya tersebut. Rumah 2 lantai ini ditaksir memiliki harga 20 miliar rupiah dengan memiliki fasilitas mulai dari kolam renang luas, lift, ruang keluarga, dan lain sebagainya. Setiap sudut rumah Dewi Persik tampak dikelilingi dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan indahnya. Bahkan, pepohonan hijau di sekitar rumahnya membuat suasana begitu asri dan rindang. Anang Hermansyah dan Ashanty. Tentunya pasangan selebriti ini sudah dikenal luas memiliki rumah megah bak istana. Rumah mewah ini merupakan hasil perjuangan keduanya sejak awal membangun rumah tangga. Sebab, seperti diketahui, dulunya keluarga kecil Anang Hermansyah dan Ashanty sempat tinggal di sebuah ruko kecil yang jauh dari kesan mewahnya. Namun, melihat huniannya saat ini, tampaknya kerja keras keduanya sudah terbayarkan dengan memiliki rumah mewah 3 lantai. Gak tanggung-tanggung, fasilitas super lengkap ada di rumah milik Anang Hermansyah dan Ashanty. Sebut saja, mulai dari studio rekaman, bioskop, kolam renang, ruang keluarga, hingga terdapat salon. Jika ditaksir, rumah ini memiliki harga sekitar 40 miliar rupiah. Ahmad Dhani.
Musisi kondang Ahmad Dhani tak kalah punya rumah mewah yang ditaksir hingga ratusan miliar rupiah. Rumah yang didominasi dengan warna hitam dan merah ini tampak sesuai dengan kesan rocker sang musisi. Sedangkan di dalam rumah miliknya terdapat beberapa benda-benda klasik yang menghiasi setiap sudut dindingnya. Gaya vintage terlihat di tiap ruangan rumah Ahmad Dhani dengan fasilitas lengkap seperti studio musik, tempat berbagai karya lagu miliknya sukses di industri musik tanah air. Kalian sudah paham bukan? Tempat nilai kegunaan suatu barang. Nah, sekarang kita mau mempelajari tentang biaya peluang dan biaya sehari-hari. Baik anak-anak semua, apakah kita masih meminta uang jajan kepada orang tua kita? Pastinya masih dong. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sering mendengarkan kata biaya. Ada biaya transportasi, ada biaya buku, biaya SPP, biaya seragam, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apa itu biaya? Biaya adalah nilai atau pengorbanan yang kita keluarkan untuk memperoleh sesuatu. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang biaya peluang, yuk kita lihat ilustrasi berikut ini. Josh adalah salah seorang mahasiswa yang baru menamatkan kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Dia mendapat tawaran untuk bekerja di 3 perusahaan. Yang pertama, di PT X, dia mendapat tawaran dengan gaji 20 juta. Di PT Y, dia mendapat tawaran gaji 23 juta. Dan di PT Z, dia mendapat tawaran dengan gaji 19 juta. Akan tetapi, Josh tidak memilih salah satu dari ketiga perusahaan tersebut. Dia memilih untuk kuliah di luar negeri. Dia memilih untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Pertanyaannya, berapakah biaya peluang yang telah dikorbankan oleh Josh? Apabila dilihat dari ilustrasi di atas, maka biaya peluang yang dikorbankan oleh Josh adalah sebesar 23 juta rupiah. Karena dari ketiga perusahaan tersebut, PT Y yang menawarkan gaji yang paling besar. Hal ini karena Josh memilih untuk bekerja. Jadi dia memilih tawaran dari suatu perusahaan tersebut yang menawarkan gaji yang paling besar. Jadi, apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah nilai barang atau manfaat yang kita abaikan karena memilih suatu barang atau tindakan yang lain. Atau dengan kata lain, biaya peluang adalah apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi anak-anak sekalian, dapat kita simpulkan, apabila kita memilih salah satu tindakan ekonomi, maka ada tindakan ekonomi yang kita abaikan atau tidak kita ambil. Tindakan ekonomi yang kita pilih itu memiliki risiko dan tantangan tersendiri dengan biaya yang harus kita perhitungkan dengan matang. Jadi, hati-hati ya dalam memilih. Nah, bagaimana pula dengan biaya sehari-hari seperti BBM, transportasi, biaya makan, minum, dan lain sebagainya. Apa itu biaya sehari-hari? Biaya sehari-hari adalah biaya yang kita keluarkan untuk melakukan suatu tindakan tanpa mengorbankan tindakan yang lain. Jadi anak-anak semua, bahwa biaya yang kita korbankan atau biaya yang kita keluarkan itu sangat berpengaruh dengan tindakan atau dorongan dari seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan mempertimbangkan untung dan rugi yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, inilah yang mau kita pelajari kembali dalam materi motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan tindakan ekonomi. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Kita akan mempelajari motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dorongan ini dilakukan dengan tujuan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan. Motif ini adalah hal yang mendasar
bagi setiap manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Motif ini bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Penghasilan tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Motif yang kedua adalah berbuat sosial. Motif ini sangat mulia, di mana tindakan ekonomi yang dilakukan berorientasi guna memenuhi kebutuhan dan keinginan orang lain dengan cara menolong dan membantu sesama manusia. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Merupakan motif yang bertujuan untuk mendapatkan penghargaan, pengakuan, serta status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Merupakan motif untuk memenuhi kepuasan dan keinginannya dalam mendominasi setiap tindakan ekonomi. Kemudian, kita akan mempelajari prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi sebagai dasar atau asas seseorang melakukan tindakan ekonomi. Bunyi dari prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya, dan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Jadi, jika ada buku atau orang yang mengatakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya, itu salah, karena tidak ada ukuran untuk hal tersebut. Kita akan melihat penerapan prinsip ekonomi dalam 3 kegiatan pokok ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Produsen akan menentukan biaya produksi yang paling hemat dan efisien. Produsen akan menentukan cara berproduksi yang paling efektif. Yang ketiga, produsen akan menghasilkan barang dengan kualitas tinggi, dan produsen akan memperoleh keuntungan. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Distributor akan menghindari distribusi atau penjualan barang-barang ilegal. Distributor akan mengemas produk dengan bentuk-bentuk yang menarik, dan distributor akan memperoleh keuntungan. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Konsumen akan membuat penyesuaian atas pengeluaran dan pendapatan. Konsumen akan memilih barang-barang yang berkualitas baik. Kemudian, konsumen akan menawar harga barang-barang dengan yang pantas. Dan konsumen selalu memilih barang dan jasa sesuai prioritas dan tepat guna. Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi merupakan aktivitas atau kegiatan rasional yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus membuat skala prioritas untuk menetapkan pilihan atau cara yang tepat dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Siswa-siswi sekalian, demikian penjelasan singkat tentang motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan tindakan ekonomi. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan tersebut. Anak-anak sekalian, apakah kita sudah memahami materi yang saya sampaikan pada saat ini? Agar lebih paham dengan materi yang saya sampaikan, maka kita akan belajar dari buku ekonomi ESIS kelas 10, halaman 19 sampai halaman 24. Sampai bertemu minggu depan dan terima kasih.